Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Nah, adik-adik sekalian, marilah sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Wahid isnaini salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah adik-adik, karena ini merupakan pertama kali Ustaz mengajar di sini, maka sebelum Ustaz mulai, Ustaz akan melakukan perkenalan terlebih dahulu nih, supaya kita kenal, karena kita kenal maka tak sayang. Ustaz dulu ya perkenalan. Nama Ustaz Yusron Latif, bisa dipanggil Ustaz Yusron atau Ustaz Latif. Terserah deh adik-adik mau manggil Ustaz Yusron atau Ustaz Latif. Nah, Ustaz berasal dari kota Yogyakarta, lahir di Sleman tanggal 21 Juni 1998. Gitu aja ya perkenalan dari Ustaz. Kemudian kalau adik-adik nanti Ustaz akan membaca absen ini. Nah, dipanggil namanya bisa angkat tangan hadir. Oke. Oke, yang pertama Ahmad Junaidi hadir. Oke, kemudian Bila Candika hadir. Oke. Kemudian Cipto yang Laksono hadir. Oke. Kemudian ada Hakim Azizul Haq hadir. Oke. Kemudian ada Zainul Abidin hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, adik-adik sekalian, karena ini merupakan pertemuan kita yang pertama dalam pelajaran akhlak, maka Ustadz hanya akan menyampaikan pengetahuan dasar tentang akhlak, enggak banyak-banyak dulu. Jangan masuk ke materi yang lebih dalam dulu, yang lebih rumit dulu. Ustaz mau menyampaikan yang ringan-ringan dulu, yaitu pengetahuan dasar tentang akhlak. Nah, pada pertemuan kali ini hanya akan 3 poin ya, yaitu yang pertama adalah pengertian akhlak itu sendiri, yang kedua dasar dalam berakhlak, yang ketiga terakhir adalah macam-macam akhlak. Nah, masuk ke poin yang pertama, pengertian akhlak adik-adik. Nah, mungkin adik-adik ada yang tahu pengertian akhlak. Mungkin ketika adik-adik mendengar kata akhlak itu apa yang tergambar dalam pikiran adik-adik? Mungkin ada yang tahu? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada yang tahu, Ustaz jelasin ini sekarang, dengerin semua nih. Jadi akhlak itu pengertian secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah budi pekerti atau kelakuan. Apa? Budi pekerti atau kelakuan. Nah, kalau pengertian akhlak secara sederhananya ya adik-adik adalah tingkah laku atau bisa kebiasaan atau tabiat yang terdapat dalam diri manusia. Apa? Tingkah laku, tabiat atau kebiasaan yang terdapat dalam diri manusia. Oke. Nah, adik-adik sekalian, walaupun kata akhlak ini berasal dari bahasa Arab, tetapi kalau kita mau mencari kata akhlak di dalam Al-Quran itu, kita nggak bakal dapat adik-adik. Yang ada hanya kata khuluq yang paling mendekati, tapi artinya tetap sama, kelakuan atau tabiat kebiasaan sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya kamu Muhammad berdiri di atas akhlak yang agung. Nah, itu ya. Tetapi kalau kita melihat hadis adik-adik sekalian, itu malah bisa kita dapati banyak sekali kata akhlak.
Seperti dalam hadis yang sangat populer yang sudah sering kita dengar, mungkin ada juga sudah pernah dengar bunyi hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah itu akhlak itu ya, kata terakhir itu kan hadis dari Imam Baihaqi, artinya sungguhnya aku diutus tidak lain sebagai penyempurna kesolehan akhlak. Itu enggak jadi ini. Jadi berangkat dari pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan kepribadian atau tingkah laku tabiat ini setiap manusia itu berbeda-beda ya, antara satu manusia dengan manusia lain itu berbeda-beda ya. Jadi itu saja sedikit pengertian dalam poin yang pertama dalam pengertian akhlak. Kita masuk poin yang kedua yaitu dasar dalam berakhlak adik-adik. Nah, dasar dalam berakhlak ini yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka ketika Al-Quran itu memerintahkan apapun itu kita laksanakan ya adik-adik. Misal Al-Quran memerintahkan kita untuk bersedekah, maka kita bersedekah. Karena dengan kita bersedekah itu adik-adik sekalian, maka perbuatan sedekah kita itu menjadi tingkah laku kita, tabiat kita, kebiasaan kita. Begitu juga dengan perintah-perintah lainnya dalam Al-Quran. Kita disuruh berpuasa, disuruh bayar zakat, maka yang kita lakukan itu yang diperintahkan Al-Quran menjadi tabiat kita, kebiasaan kita, akhlak kita ya teman-teman, adik-adik. Nah, kemudian sumber yang kedua adalah as-sunnah. Maksudnya apa? Adalah dengan kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah, cara Rasulullah dalam menyikapi masalah, cara Rasulullah dalam memutuskan itu kita ikuti. Maka itu menjadi sumber kita dalam berakhlak. Bahkan Rasulullah pun juga memerintahkan bisa juga mengikuti para sahabat yang mulia, apalagi yang Rasulullah sebutkan seperti Abu Bakar atau Umar. Maka pada poin yang kedua ini, yaitu sumber dalam berakhlak adalah kita bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian kita lanjut pada poin yang terakhir ya adik-adik, yaitu poin yang ketiga, macam-macam akhlak. Nah, akhlak yang pertama adalah akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah atau bisa juga akhlakul karimah. Nah, itu adalah segala perbuatan atau sifat-sifat yang baik pokoknya. Itu adik-adik itu misalnya jujur, suka membantu, tidak jual kepada orang lain, suka menolong, maka itu menjadi akhlak yang baik adik-adik sekalian. Pokoknya semua perbuatan yang baik-baik itu masuk dalam akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah. Nah, dalam akhlakul karimah ini terbagi menjadi 4 adik-adik, 4 jenis. Yaitu pertama kepada Allah sebagai Tuhan kita, kedua kepada sesama manusia, ketiga kepada tumbuh-tumbuhan, yang keempat kepada hewan. Yang pertama apa? Nanti jenisnya dalam akhlakul karimah ini yaitu kepada Allah sebagai Tuhan kita, yaitu dengan kita itu berakhlak yang baik ketika berhadapan dengan Allah. Misal ketika sholat adik-adik kita berwudu, jadi kita sudah suci ya. Kemudian kita cari tempat ibadah itu yang suci, tempatnya yang bersih. Kemudian kita menutup aurat, kemudian kita khusyuk tidak tengok kanan kiri, maka kita sudah berakhlak dengan baik kepada Allah, teman-teman sekalian adik-adik ini. Maka ketika kita berhadapan dengan Allah itu kita harus berakhlak baik. Kemudian jenis yang kedua adalah berakhlak baik atau berkelakuan baik dengan sesama manusia, bisa dengan orang tua, kakak adik atau teman atau orang lain yang tidak kita kenal. Kita membantu mereka, kita jujur kepada mereka, tepat janji, tidak cuma mau menolong. Itu berarti kita sudah berakhlak baik, berkelakuan baik, bertabiat baik kepada sesama manusia ya. Kemudian jenis yang ketiga kepada tumbuh-tumbuhan. Ada kita di jalan tumbuhan bunga kok layu, kita sirami tumbuhannya jadi kemudian mekar jadi bagus lagi karena kita sirami, maka itu kita sudah berakhlak baik adik-adik sekalian.
kita sudah berkelakuan baik kepada tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita lihat pohon, misalnya ada pohon di kebun kok layu, kita kasih pupuk biar jadi subur nih, jadi tumbuh besar. Nah berarti itu kita sudah berakhlak baik, berkelakuan baik, bertabiat baik kepada tumbuh-tumbuhan. Kemudian jenis yang terakhir kepada hewan. Kita lihat ada kucing kok lapar, kita kasih makan, kita urus, kita sayang, gak disiksa, maka itu kita sudah berakhlak baik kepada hewan. Itu akhlak yang pertama, akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yang di dalamnya ada 4 jenis. Kemudian akhlak yang kedua adalah akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Nah, yaitu segala perbuatan atau sifat-sifat yang pokoknya jelek ada yang jelek-jelek itu pokoknya masuk yang tercela. Ada itu bohong pada orang tua, ingkar janji sama teman, cuek, tidak peduli sama orang lain yang membutuhkan bantuan, berarti itu akhlakul mazmumah atau tercela. Yang di sini pun ada 4 jenis, ada juga. Yang pertama kepada Tuhan, kita mau sholat nggak suci, tempatnya kotor, kita nggak khusyuk sholatnya, tengok kanan kiri, berarti itu kita sudah melakukan akhlak tercela kepada Allah. Kemudian yang kedua kepada sesama manusia, kita membohongi orang tua, ingkar janji sama teman, cuek sama orang lain yang membutuhkan pertolongan, maka itu kita sudah melakukan akhlak tercela atau akhlakul mazmumah kepada sesama manusia. Kemudian jenis yang ketiga kepada tumbuh-tumbuhan, ya adik-adik, yaitu jalan kita injek dengan sengaja, maka itu sudah akhlakul mazmumah tercela kita kepada tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada hewan, bukannya kita kasih makan malah kita siksa, kita lempari batu. Nah, berarti kita sudah akhlakul mazmumah tercela kepada hewan, ya adik-adik. Jadi jangan sampai ini. Jadi kita harus akhlakul karimah, akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Ya. Jadi pelajaran kita tentang akhlak pada pagi hari ini cukup 3 poin itu saja nih, yaitu pengertian akhlak, dasar dalam berakhlak, dan macam-macam akhlak. Namun sebelum Ustadz tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ustadz ingin memberikan tugas kepada adik semuanya. Jadi pada poin yang ketiga tadi, yaitu dalam macam-macam akhlak itu kan ada 2, dan setiap satu itu kan terbagi menjadi 4 jenis ya, terhadap Allah, terhadap manusia, terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap hewan gitu lah. Adik-adik setelah selesai pelajaran ini silahkan melakukan 4 jenis akhlak terbaik tadi kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan. Silahkan minggu depan saat kita bertemu lagi di kelasnya Ustadz ini, Ustadz akan tanya satu-satu apa yang sudah dilakukan adik-adik, minimal 1 perbuatan sekalian menjadi tes kejujuran untuk adik-adik sekalian. Paham? Oke, pinter-pinter semuanya Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalam ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.